maksudnya ya. Jadi pilihnya apa? Sholat berjamaah di masjid, memikirkan kemakmuran masjid, bagaimana sebab umat pada semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang semacam itu termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah nanti pada hari kiamat, atau bahasa lainnya namanya termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Jamaah yang kami muliakan, apa yang harus kita ambil pelajaran dari nasihat ingatan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis kafa bil mauti wahidun, cukup dengan meninggalnya seseorang harus menjadi nasihat kita yang jitu untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa tujuan Allah memberikan kita hidup di dunia sebentar itu disuruh ibadah. Itu tugas pokok. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Ya, ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuannya itu apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan selama di dunia ini, yang dikehendaki Allah supaya apa? Ada nilai ibadah, yaitu pengabdian, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, inilah, terima kasih. Dan itu setiap kita sholat diingatkan dari ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, dan hanya kepadamu saya minta tolong. Maka itu tunjukkan ke jalan hidup yang benar. Itu yang kita minta. Kalau kita baca Fatihah, kita ingat dengan ayat itu, kita pahami untuk menambah kekhusyuan. Karena nilai sholat yang kita lakukan itu tergantung dari kekhusyuannya. Taruh mulutnya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau pikiran kita ngeblank, ya, ngurusin pekerjaan, makan, lakukan apa di luar itu, berarti gak khusyuk. Ya gak batal buat ukuran kita, akan tetapi nilai sholatnya kosong. Ya, kosong. Nah, paling tidak itu. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati berikan ya kebulatan tekad, ya Allah, hanya dengan kepadamu kami beribadah, kami dan hanya kepadamu ya Allah kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami pada jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar itu bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka itu? Kalau kita tengok di tafsirnya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dari para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sahabat, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mungkin yang tiga kita sudah nggak bisa, tapi sepanjang masa masih ada orang saleh yang harus kita ikuti. Jangan salah langkah. Orang kadang memakan hadis, taraktu fikum amrani lam tadillu ba'di abad.
Aku tinggalkan 2 pusaka, kamu tidak tamasak tumbihima enam tadilu. Kalau kamu berpegang teguh dengan 2 hal itu, kamu tidak akan tersesat, ya kan? Ini hadis kalau disampaikan sama orang awam ya nggak bisa, ya. Harus diperkuat dengan hadis ittabi'ul ulama fa innal ulama warasatul anbiya, ya. Kadang ada pengajian, udah kita nggak usah belajar tauhid fikih, langsung aja Quran sama hadis. Kenapa? Ada pesan Nabi, siapa yang berpegang teguh dengan Quran dan hadis pasti nggak tersesat. Nah, jamaah sekalian, Quran dan hadis itu bahasanya simpel, membutuhkan penafsiran dan isinya butuh istihad. Makanya hadis ini harus diperjelas, buat kita fakta sekarang ini harus apa? Mengikuti hadis ittabi'ul ulama. Nah, ikuti ulama. Kenapa? Ulama yang memahami akan isi kandungan Quran dan hadis jalannya, ya. Dia ambil ilmunya para mujtahid, bagaimana mereka yang faham Al-Quran dan hadis, kemudian dia istihadi menjadi ilmu yang matang, siap dipakai. Gampangnya kalau Bapak bikin apa? Makan combrok. Kalau nggak bisa bikin combrok, jangan coba-coba beli kerangan, mau beli pisang singkong mentah sama parutan, bikin combrok sendiri sampai di rumah. Ayo dong bikin, tahu bikinnya gimana ya? Nah, ya kan? Salah, nggak rasa combrok. Coba kalau ingin bikin combrok, ingin apa? Makan combrok, beli aja udah jadi. Beli, kita makan enak. Nah, apalagi ini masalah pemahaman agama, ya. Jangan coba-coba. Munculnya macam-macam perbedaan yang sangat mencolok sekarang ini karena ada kelompok-kelompok begitu, nggak mau mengikuti, ya. Jadi kalau sudah mau mengikuti ulama, memang ulama itu latar belakangnya memahami akan ilmu syariat, baik yang berkaitan dengan tauhid, fikih maupun akhlak dan tasawuf, ya kan? Dibaca latar belakangnya, kitab-kitab apa saja ilmu tauhid yang sudah dia kaji, kitab fikih apa saja, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan yang dia sudah kaji paham, akhlak dan tasawuf yang mana, ya. Setelah dia paham, dia amalkan, nah, dia ajari kita ini, ya. Jangan nurutin nafsu. Kadang-kadang ada hal-hal yang masih menyimpang di tengah masyarakat. Ya, kamu orang muslim udah sholat, udah puasa, kenapa sih tiba ngeliatin anak pakai nangkep hiburan yang mengundang kemaksiatan? Jangan, kemaksiatan kan dosa. Habis anak cuma satu nggak ada hiburan, tanya nggak rame, ya. Buat hibur orang yang kondangan. Lagi bulan ini mah jebol sumbangan dari saudara dari Kerawang nggak bayar, masih ngengkel nih Pak, ya. Kurang, dikasih tahu suruh ngikuti, ulama nggak mau. Nah, yang kayak gini nih Pak, ulama nggak tanggung jawab. Ketika nanti di sana dia apa? Dapat sanksi dari seksa, nah saya nggak tanggung jawab, saya udah kasih tahu, dia tetap melakukan itu. Inilah, hati-hati. Termasuk hal-hal yang kecil. Saya sering ingetin orang, ada jamaah meninggal dari malam atau pagi, ya kan? Kenapa? Hanya gara-gara mau nungguin saudaranya yang jauh, nanti mau disolatin habis asar aja, ya kan? Mestinya tanya dulu sama guru, ikuti gimana? Ini sudah meninggal dari semalam, cuman masih ada saudaranya yang itu masalah. Nah, pasti guru akan mengatakan, nunggu boleh, tapi tolong karena ini meninggalnya dari pagi harus disolatkan sebelum asar. Kalau memang udah terlanjur kumpulnya asar, sholat asarnya belakangan, sholat paling dulu baru sholat asar, itu hukum. Kalau hari sengaja di sholat habis asar, itu haram hukumnya. Yang tahu siapa? Ulama.
Nyari Quran dan hadis nggak ketemu. Tapi apa? Ini merupakan hasil istihad ulama penjabaran dari Quran dan hadis. Harus begitu. Kecuali kalau Bang Jamin meninggalnya menjelang asar, ya kan? Tapi mau dipercepat, kan belum dimandiin, belum gali kuburan, akhirnya disolatkan habis asar. Itu nggak sengaja, nggak apa-apa, nggak sengaja. Ini salah satu, masih banyak hal-hal yang lain. Maka hidup kalau kita merasa memang banyak nggak tahu, banyaklah bertanya kepada yang tahu, yang bisa dipertanggungjawabkan. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau memang kamu nggak tahu, jangan ngarang-ngarang sendiri. Jamaah yang kami muliakan, yang terakhir, mari kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kita minta kepada Allah ketika kita baca Fatihah tadi. Katanya minta apa? Ditunjukkan kepada jalan hidup yang benar, yaitu seperti hidupnya para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Nah, paling tidak kita mengenali kayak apa sih orang saleh yang mesti kita ikuti. Syekh Abdullah Al-Haddad memberikan 3 kriteria. Orang saleh itu pertama apa? Sikapnya al-musara'ah ilal khairat, yang kedua al-muhafadzah 'alal ibadah, yang ketiga al-mudawamah 'alat ta'ah. Nah, kita harus belajar dikit-dikit. Ya kalau kurang ya wajar, ya kan? Allah pasti akan maafin. Kenapa? Yang bikin kita pintar dan kita bodoh siapa? Kan Allah. Tapi yang akan dinilai usaha kita, ingin berusaha, ingin memperbaiki. Pertama, syarat Rasulullah al-musara'ah ilal khairat. Harus sikapnya segera dalam menjalankan kebaikan. Ketika ada kesempatan, ada peluang mau berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Waktu yang ada ini harus diisi dengan amal kebaikan. Kalau diisi sekedar hanya perbuatan yang sekedar nuruti nafsu, berat nanti hisabnya, pertanggungjawabannya berat. Maka orang soleh seperti ketika ada kesalahan mau berbuat kebaikan, apanya segera lakukan. Apalagi panggilan Allah, ada suara Anda. Harus niat yang kuat. Selama waktu datang itu masih ada, kita harus ada niat yang kuat mau menjalankan kewajiban sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, cirinya orang sholat al-muhafadzah 'alal ibadah. Dia menjaga agar ucapan dan perbuatannya memiliki nilai ibadah. Kalau nggak ada nilai ibadah, nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Bagaimana Allah mau ridho? Bagaimana Allah mau sayang? Kenapa? Allah pinginnya supaya kita hidup di dunia yang sebentar ini buat ibadah. Ya caranya lakukan sesuai dengan tuntunan syariat yang benar, niatnya satu karena ingin dapat ridha Allah. Ibadah. Bapak bang tahlilan atau udah ngantuk, silakan tidur, tapi yang penting tidurnya biar ada nilai ibadah. Itu yang penting. Udah ngantuk, capek, terus ya kerja, tidurlah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mau istirahat itu. Mudah-mudahan badan santri habis tidur sehat lagi. Takdirkan besok terbangun jam 4 supaya bisa ikut sholat subuh berjamaah. Udah nyak ngorok, walaupun 5 jam, 4 jam itu tidur, itu sudah nilainya ibadah. Begitu melek benar, alhamdulillah udah jam 4 mau siap-siap sholat subuh. Tapi kalau yang terjadi tidurnya ketiduran, berarti nggak ada nilai ibadah, rugi besar.
Ramadan sampai yang hafid atau yang ketiduran, baca Bismillah kaget, jangan dianggap enteng. Waktu 4 jam. Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah ketika kita menghadapi hisabnya? Yang kita lakukan nggak ada nilai ibadah. Nah, gitu minum kita, makan kita, kerja kita, apa saja yang kita lakukan harus selalu diawali dengan doa dan niat yang baik, ya kan? Maka akan menjadi ibadah. Bapak-bapak yang masih muda-muda, bini, mau tidur bareng sama bini, udah jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan dengan hubungan ini dikasih karunia anak yang soleh, ya kan? Ibadah, gitu. Orang soleh itu begitu, selalu jaga ucapan dan perbuatannya harus selalu ada nilai ibadahnya. Caranya lakukan sesuai dengan tuntunan syariat yang benar. Kalau nggak tahu nanya kepada ulama. Dan yang kedua, niatkan. Kenapa mau melakukan begitu? Karena ingin dapat ridha Allah. Udah, nggak usah mikirin pahala segala macam. Kalau Allah sudah ridha, pasti masuk surga. Tapi kalau Allah murka, pasti masuknya neraka. Nah, yang terakhir mudawamah ala ta'ah. Mudawamah terus menerus dalam menjalankan taatnya kepada Allah, harus terus menerus sampai kapan, Bang Bosan? Sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Pak. Kalau sudah 3 kriteria kita sudah berusaha karena meninggal suatu hal yang dirindukan. Al-maut rahatun lil, meninggal itu sebagai tempat istirahat. Senang, para dikhairil senang di sana, menikmati apa yang bebas senang. Kalau kita kan hidup begini kan, roh kita masih dikurung oleh jasad, nggak bebas. Mau pergi Bekasi aja harus pakai motor atau mobil, jalan kaki dulu. Kalau orang sudah keluar rohnya dari jasad, asal niat nyampe. Coba kalau rohnya roh yang terpuji yang mulia, Masya Allah, Pak, selalu dihadapkan dengan apa? Di alam barzah dengan kehidupan yang nikmat, itu yang namanya rawdah min riyadil jinnah. Hidupnya menjadi taman daripada taman surga, penuh dengan kenikmatan walaupun belum masuk surga. Masuk surga nanti kalau sudah di akhirat. Tapi kalau kelakuannya nggak taat kepada Allah, penuh banyak maksiat dan dosa, hidupnya bebas tapi dalam kesengsaraan. Karena tidak murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, tak panjang kalam, kebanyakan orang makan kadang enak. Mudah-mudahan bisa dipahami, praktekkan itu kalau di sholat.